Shalom, selamat malam ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini berkat dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita semuanya. Pada saat ini, saya mengajak para ibu dan saudari sekalian untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada hari ini, atas berkat yang Kau limpahkan pada kami, dan saat ini kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang kami dengar menjadikan kami semakin kuat dalam iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tema renungan saat ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti yang pertama adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap manusia pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup. Bagaimana dengan ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian? Pasti memiliki harapan yang terbaik dalam menjalani hidup ini. Mungkin dari ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian memiliki harapan untuk hidup bahagia dengan pasangan dan keluarga tercinta. Harapan untuk memiliki hidup yang diberkati Tuhan dengan kesuksesan. Untuk saudari-saudari dalam usia produktif, memiliki harapan dapat meraih kesuksesan dalam karir dan usaha. Atau bagi ibu-ibu adiuswo, memiliki harapan umur panjang agar dapat melihat anak cucu dan kesuksesan mereka. Kehidupan Kristen bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Namanya perjalanan panjang tentu tidak selamanya mudah. Pada titik-titik tertentu itu bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Tidak jarang bahkan bisa membuat seseorang menyerah. Pete Wilson, seorang pendeta di Amerika Serikat, sangat sukses pelayanannya jika diukur menurut pandangan dunia. Dia mendirikan gereja Cross Point pada tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat. Pelayanan gerejanya sangat luas, mulai dari penginjilan kepada para narapidana, pengentasan kemiskinan, hingga mendirikan sekolah di India. Bahkan, Pete sendiri menerbitkan buku yang menjadi best-seller. Tiba-tiba dia mengejutkan banyak orang ketika mengumumkan pengunduran dirinya dari kependetaan pada tahun
2016. Rupanya dia mengalami burnout, stres berat akibat dari ritme pelayanannya yang sangat padat. Kisah seperti ini bukan satu-satunya yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Selain mundur dari pelayanan, beberapa orang Kristen lainnya memutuskan untuk bercerai, meninggalkan iman, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Jika dicermati, penyebabnya sama, yaitu mereka telah kehilangan pengharapan. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung untuk tetap taat perintah Tuhan terlalu besar, sehingga mereka memilih jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 ini, Petrus menguatkan hati jemaat yang tersebar di Asia Kecil, yang sekarang daerah Turki, yang pada saat itu sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Pada waktu itu, orang-orang Kristen sangat dimusuhi oleh pemerintahan Roma karena iman mereka. Konsekuensinya, mereka bisa kehilangan harta, kesehatan, penghidupan sehari-hari, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Pengalaman tersebut sangat memukul iman jemaat dan hampir membuat mereka putus asa. Di tengah keadaan yang seperti itu, Petrus mengingatkan kepada mereka tentang pengharapan terhadap apa yang akan mereka terima di dalam Kristus. Walaupun di dunia ini mereka bisa kehilangan segalanya, tetapi mereka dijanjikan sesuatu yang luar biasa di surga. Pada ayat yang keempat, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain. Dan sukacita yang didapat setelah menerimanya kelak bisa membuat segala penderitaan yang dialami di dunia ini terhapus seketika, seperti tertulis dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Walaupun tidak mengalami penganiayaan seperti halnya jemaat di Asia Kecil, namun kita tetap bisa mengalami kesulitan ketika menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pelayanan maupun hidup sehari-hari. Yang mudah terlihat mengalami kerugian, baik uang, tenaga, waktu, atau perasaan. Tidak jarang itu bisa membuat kita kecewa. Tetapi jika dibandingkan dengan apa yang akan kita terima di surga, sesungguhnya semua itu tidak akan ada artinya. Seorang tokoh Katolik dari abad ke-16, Francis de Sales, memaparkan pelajaran dari seorang anak kecil yang suka main rumah-rumahan. Ketika rumah-rumahan itu dirusak, maka anak kecil tersebut pasti menangis karena sedihnya. Padahal ketika dia sudah dewasa dan bisa menikmati hal-hal yang jauh lebih keren, maka rumah-rumahan itu tentu tidak ada artinya lagi. Demikian juga sebagai orang Kristen. Janganlah kehilangan pengharapan dalam menjalani panggilan Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan taat. Seberat apapun kesulitan yang harus kita alami, ingatlah Tuhan sudah menjanjikan hal yang jauh lebih indah di surga. Janganlah pernah kecewa dan hitung-hitungan
dengan Tuhan. Apalah artinya kehilangan sesuatu yang fana di dunia jika kita dijanjikan untuk menikmati sukacita kekal bersama Kristus di surga. Itulah yang akan membuat kita mampu menjalani hidup dengan penuh kesetiaan pada Tuhan sampai akhir. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dengan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, ceritakan permasalahan yang pernah Anda alami sebagai pengikut Tuhan. Misalkan sebagai pebisnis Kristen, politisi Kristen, ataupun dalam pelayanan di gereja. Bagaimana Anda mengatasinya saat itu dan apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, apakah tandanya seseorang yang sedang kehilangan pengharapan? Bagaimana kita dapat melayani orang-orang seperti itu? Dan yang ketiga, komitmen apakah yang akan Anda ambil dalam pelayanan atau kehidupan sehari-hari setelah diingatkan kembali tentang pengharapan di dalam Tuhan ini? Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan pada hari ini. Itu semua karena belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini, melalui renungan firman Tuhan yang kami dengar, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak goyah, namun semakin kuat dalam berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kami berpelayanan, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami hari ini, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.